Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari masih tetap di tema kelima, yaitu wirausaha. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran IPS. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran, tentunya anak-anak harus selalu Bapak ingatkan, kita wajib melakukan 3M dalam rangka penanggulangan penularan penyakit corona atau COVID-19 ini. Apa itu 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan menjaga jarak. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari muatan IPS yang memiliki kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, di subtema 1, anak-anak akan mempelajari posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anak tentunya sudah sangat paham betul dengan apa itu ASEAN. ASEAN ini sudah dipelajari pada tema-tema sebelumnya. Anak-anak pun bisa melihat videonya untuk tentang ASEAN. Anak-anak yang hebat, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Nomor 1 atau yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, di dalam ASEAN ini merupakan kerjasama di bidang regional. Apa sih kerjasama di bidang regional? Regional ini artinya kerjasama yang memiliki satu kesamaan wilayah. Wilayahnya adalah Asia Tenggara. Maka kerjasamanya disebut ASEAN. Nah, AFTA tadi merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut merupakan pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, pertukaran sandang atau pakaian. Seperti anak-anak ketahui, Indonesia memiliki corak motif batik yang sangat luar biasa dan sudah terakui oleh UNESCO. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol
dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Anak-anak tentunya masih ingat ya, ada kata ekspor. Ekspor itu apa? Ekspor itu adalah menjual produk-produk Indonesia ke luar negeri atau ke mancanegara. Itu namanya ekspor. Jadi menjual hasil-hasil dari Indonesia sendiri ke mancanegara, maka itu disebut ekspor. Jadi Indonesia bisa mengekspor kain, wol, dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Ya, karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau negara yang memiliki mata pencaharian sebagian besarnya adalah petani. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Di sini ada kata mengimpor. Mengimpor itu berarti membeli barang dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia. Karena Indonesia teknik pembuatan mesinnya masih kurang bagus, maka Indonesia biasanya mengambil dari luar negeri terkait dengan mesin-mesin produksi. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang kedua, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Ya, masih yang diekspor masih bentuk barang-barang hasil pertanian. Sementara itu kopi dan sayuran juga diekspor ke Malaysia. Tapi Indonesia juga mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Kalau anak-anak kadang-kadang melihat anggur ya yang dijual oleh para penjual anggur itu biasanya dari Cina. Nah, itu adalah mengimpor. Pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Maka kalau anak-anak lihat di sekitaran Magelang ini banyak berdiri pabrik-pabrik kayu lapis, atau mungkin ada yang bapak ibunya dari anak-anak yang bekerja di perusahaan kayu lapis. Perusahaan ini biasanya mengekspor kayu-kayu lapisnya ke luar negeri. Karena Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki banyak tanaman, maka hasil kayunya pun sangat banyak. Kemudian semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah ini diimpor dari Filipina, ya, diimpor. Kemudian di subtema 2 kita akan mempelajari komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, tadi anak-anak sudah mendengar apa itu ekspor, apa itu impor, dan Bapak sudah sedikit memberikan clue ya. Apa sih ekspor, apa sih impor? Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Nah, coba anak lihat gambar tersebut. Manakah yang merupakan produk impor dari gambar tersebut? Ya, tentunya anak-anak bisa melihat ada mesin jahit, ya. Mesin jahit yang digunakan oleh ibu-ibu penjahit itu adalah impor buatan dari luar negeri. Komoditas ekspor dan impor dari Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan alam inilah yang dimanfaatkan oleh suku bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi
baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambangan serta industri. Komoditas ekspor di Indonesia. Ekspor itu berarti kita menjual ke luar negeri ya. Pertama hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Kemudian dari hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang, kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Indonesia karena dikenal sebagai negara agraris, maka hasil pertanian dan perkebunannya sangat melimpah sehingga Indonesia sangat mempunyai komoditas ekspor di bidang hasil pertanian. Kemudian hasil hutan seperti kayu, potongan, rotan dan damar. Ya, kayu-kayu ini tentunya perusahaan-perusahaan yang mengambil kayu ini juga memperhitungkan pengelolaan yang baik, tidak asal tebang, tetapi mereka menggunakan sistem tebang pilih. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Ini karena hasil laut kita juga sangat banyak. Maka kita sebagai Indonesia harus memahami batas-batas wilayah kita agar ketika anak-anak sudah besar nanti, anak-anak bisa mengerti ini batas milik Indonesia, ini lautnya milik Indonesia. Maka itu yang bisa dikelola dari Indonesia. Hasil pertambangan seperti migas atau minyak bumi dan gas dan non migas, batu bara, logam emas, perak, besi, timah dan nikel. Kemudian komoditas impor di Indonesia. Apa sih yang diimpor oleh Indonesia, yang didatangkan oleh Indonesia dari luar negeri? Yang pertama ada bahan olahan migas. Ya, kalau Indonesia mempunyai minyak buminya, terus dikirim ke luar negeri mengirimkan barang-barang atau olahan migasnya yang sudah diolah. Apa sih contohnya? Seperti bensin, solar, dan kerosin serta aftur. Aftur ini adalah bahan bakar pesawat terbang ya. Kemudian yang kedua barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu dan buah-buahan. Kadang-kadang anak-anak melihat ada buah apel yang ada labelnya dari Amerika, Washington. Kemudian ada anggur merah, harganya kelihatannya murah. Meskipun begitu, anak-anak tetap cintai produk-produk dalam negeri, cintai produk-produk Indonesia. Ya. Pilih makanan-makanan yang berasal dari Indonesia sendiri, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sistem pertanian yang ada di luar negeri bagaimana, apakah menggunakan pupuk kimia atau tidak. Nah, maka kita harus bisa menghargai produk Indonesia sendiri. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Kemudian bahan baku seperti industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan bakar bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Kemudian apalagi yang diimpor di Indonesia itu ada di bidang jasa. Biasanya dari negara-negara ahli, negara-negara maju, mereka mau mengirimkan tenaga ahlinya. Karena orang-orang Indonesia biasanya, apakah orang-orang Indonesia tidak ahli-ahli dalam membuat atau merancang sesuatu? Banyak orang Indonesia yang mereka mempunyai kemampuan selevel ahli, ya, tapi mereka belum kembali ke Indonesia, tapi sudah dipekerjakan lagi di luar negeri. Karya-karya mereka banyak yang sudah sampai di Indonesia, tapi karena mereka bekerja di luar negeri.
Ayo belajar berwirausaha di subtema yang ketiga, posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka, tidak hanya produk barang dan jasa. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas dan produk barang dan jasanya. Jadi dengan dibentuknya MEA dan dibukanya MEA, maka produk-produk Indonesia yang berkualitas tinggi bisa dijual bebas di negara-negara lain. Orang-orang yang memiliki kemampuan ahli, memiliki kepandaian bagus, itu pun bisa mencari pekerjaan di negara-negara yang lain. Jadi jangan sampai lowongan kerja yang ada di Indonesia malah diisi oleh tenaga-tenaga dari luar negeri atau dari tenaga asing. Kenapa? Karena harusnya anak-anak ketika besar nantilah yang akan mengisi posisi-posisi pekerjaan di negara sendiri, ya. Untuk itulah anak-anak harus belajar dengan giat, dengan tekun agar kelak ketika anak-anak sudah besar mempunyai daya jual untuk bekerja di sebuah perusahaan yang tinggi, ataupun anak-anak bisa menjadi pengusaha yang bisa membangkitkan perekonomian di Indonesia. Tentu saja kalau anak-anak bisa mempunyai usaha yang baik, tinggi, bagus, maka anak-anak bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, dari kecil anak-anak harus sudah mulai mencintai produk-produk Indonesia. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan kewajiban jenjang pendidikan. Anak-anak ada wajib belajar 9 tahun. Kalau sekarang sudah tidak 9 tahun lagi, tapi sudah 15 tahun. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, kemudian SMA-nya 3 tahun, ya, atau SMK itu 3 tahun. Sehingga anak-anak sudah wajib belajarnya sudah 12 tahun, ya, sudah 12 tahun. Laju terus tanpa nunggak, ya, tentunya, karena Bapak yakin anak-anak hebat tidak mengenal tinggal kelas, ya kan. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Sekarang banyak sekali tempat-tempat kursus, tempat-tempat pelatihan yang dibuka agar anak-anak memiliki keterampilan, memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pencari kerja yang lain. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Bapak harap anak-anak tidak hanya berpuas diri dengan melihat video ini. Anak-anak bisa belajar membaca dari buku paket, bisa belajar dari membaca buku yang lebih relevan lagi. Ya, tetap semangat dalam belajar, dan tugas hari ini anak-anak adalah meresum atau meringkas materi dari video pembelajaran ini. Hasil resum nanti anak-anak foto, kemudian difoto bersama anak
dibawa oleh anak-anak yang menggunakan seragam hari ini ya, hari ini. Itu saja dari Bapak. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, menjaga jarak dengan teman dan orang-orang lain, dan tetap jaga kehangatan hubungan di rumah. Ya, anak-anak hebat, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.